masker. Coba buka dikit. Maskernya. Biar kelihatan cantiknya. Karena tau gak Momo-chan? Apa tuh? Kenapa aku dibilang, Oji suka lihat cewek cantik? Karena aku mengagumi ciptaan Tuhan. Dan menghargai ciptaan Tuhan. Lama. Gak salah. Lanjutin. Lah aku juga ciptaan Tuhan. Bisa pakai masker gak? Apa? Jangan banget sih. Jangan banget. Oke. Kita bakal menuju ke arah game ketiga. Game ketiga ini dia RSGBH melawan RRQ Hoshi. Aduh, kena jambak gua. Gak apa-apa, sayang untungnya saya sama kamu. Oke, kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim Anarchy dan ini Lancelot yang dimana memiliki power di early, dan jangan lupakan Anarchy kalau misalnya Lancelot memiliki sebuah waktu yang tidak terlalu lama di dalam Mobile Legends step mid to the late game, dia sudah agak fall off. Main split Iya. push mungkin, main ke arah mapnya ya. Atau emang ngincer ke arah perebutan objektif dengan retribution-nya. Mhm. Yes, lebih ke arah sana Momo-chan. Sementara Light udah ngebuka vision tadi, hampir masuk ke area perbudak, namun sempat ditahan sama Finn juga karena udah melihat pergerakan dari Light sepertinya dengan Franco-nya akan sangat mengganggu. Sementara Clay bakal coba untuk clear minion secepat mungkin. Ini mungkin karena membawa Sicilian ya dari Arkeosi, mau tidak mau Clay-nya harus lebih buying time untuk ngambilin stack terlebih dahulu. Sementara Light untuk satu buah Iron Hook tidak mengenai ke arah seorang Scalar. Finn dicoba untuk membackup, membabysit, kali ini mempok ke arah Eman biar dipaksa recall balik. Oke. Tapi nggak jadi. Karena dia masih ada satu wave lagi dan dia dijaga sama Franco. Dia tahu dia nggak mau lepas sih. Yes. wave-nya. Sedangkan di sini R7 juga harus bermain dengan santai, walaupun God Buffet diambil sama Nas, but it's okay. But it's okay. As long dia nggak terpick off, as long dia main dengan santai. Karena memang bukan template untuk seorang R7 bermain agak agresif di early. Iya. Yang harus R7 lakukan adalah dia sustain di arah bottom lane. Karena sebentar lagi akan ada team fight di arah turtle, itu yang harus dilakukan. Dan seperti ini lihat, habis saya dikeluarkan, apakah first blood didapatkan, tapi Clay masih mau lebih. Sanguine Claw, Betty Pack, Albert is coming! Dibongkar terperangkap dan berhasil ditutup pergerakan dari seorang Albert. On point, terus ini dilakukan di arah bottom lane, membuat turtle kali ini sudah bisa dipastikan 100 million % di tangan dari seorang Albert Bapak Tuan Muda Albert. Iya tentunya, apalagi yang tumbang adalah junglernya. Rugi banget. Ini rugi banget. Kehilangan R7, it's okay, gak masalah. Tapi sekalian langsung dapetin, dari Albertnya dapetin poin pertama, dapetin turtle juga. Benar. Dan bahkan dapetin promo grab buat teman-teman. Makasih banyak loh. Uy. Emang ya, semakin berumur semakin baik orang tuh ya. Terima Dimana kasih. ada MSC X-Grab promo hingga diskon Rp20.000 Momo-chan. Benar sekali. Jangan lupa ya Jia, nanti pesan pakai ini ya, kode voucher ya. Oke, tapi lihat di sini Light di depan sana masih coba untuk menutup pergerakan dan Pipin Aha. menakuti dengan menunjukkan batang hidungnya aja. Jadi di depan aja untuk menunjukkan kalau ada eksistensi dia di arah top lane, jadi jangan pernah masuk ke arah good laner gitu. Oke, dijaga habis-habisan ya. Ini R7 memang harus agak sedikit bersabar aja nih. 1v1 sama Nuts tentunya. Karena yang kita tahu dari Darat adalah counter natural dari Esmeralda. Jadi tidak mau menyerahkan nyawanya lagi ya untuk yang kedua kalinya di tangan seorang Darat. Tapi kali ini lihat dari Remitnya, Lightnya tercuri begitu saja. Padahal Finn-nya tadi juga mulai bisa dibilang Tersurprise. iya, bisa dibilang kayak dia udah nungguin nih. Wah, aku nungguin nih pasti Franco di depan, ya udah aku colong aja, aku copy paste. Terus dia surprise balik ternyata. Surprise balik dan mendapatkan poin kill di bagian bawah. Masih ya R7 sama Nat. Kalau aku boleh lihat situasinya ini masih sama-sama ngeraba-ngeraba di game ketiga ini. Dari RRQ-nya mereka nggak terlalu ngontrol. Mereka ngeraba-ngeraba, mereka melihat. Dan juga gitu RSGPH. Mereka coba setup masih pelan-pelan, ngetes angin dalam tanda kutip. 15 detik next turtle, ini baru dua tim ini mau coba all in di turtle kali ini. Alright, dan kali ini Turtle harusnya masih di tangan dari tim Arkeosi. Karena apa? Aku lihat dari segi rotasi mapnya itu dia agak terlambat ke bawah. Oh, tapi kali ini udah 4 versus 3 dan Pipin pun harus turun ke bawah. Pipin sampai harus turun ke bawah, tapi Nats menjaga pintu masuk ke arah bawah. Nah, ini Nats emang seperti biasa ya, jarang dimana Dairot fokus terhadap seorang War X. Tapi Nats itu tetap fokus, tapi Albert masih mau lebih. Lihat, ada reward manipulation dan bahkan satu bar retribution di tangan dari seorang Albert di sound point. Reward manipulation, tapi Pipin tidak bisa diselamatkan bersama dengan seorang Esmeralda. Double kill
Lagi Paul triple kill, mau lebih tapi nampaknya tidak bisa. Dan satu kesempatan untuk sekarang Skylar melakukan plating di arah top lane, tapi mungkin tidak maksimal. But it's okay karena Franco dengan larinya yang cepat, setidaknya setengah platingan didapatkan oleh seorang Skylar is okay menurut aku daripada tidak samsek. Dan bahkan kali ini Albert mencoba untuk mengejar karena seorang Aqua di area midnya dipaksa recall balik, dan ini bakal menjadi kesempatan untuk Clay tentunya untuk langsung bisa nge-clear ini dengan cepat mungkin. Tapi lihat tuh Bisa, Iron Hook bisa, yang ayo, tadi Iron Hook. pas banget timingnya langsung dipungcur sama Albert. Tapi lihat di arah bottom lane, Demon Knight menumbangkan seorang Esmeralda lagi Momo-chan. Ini memang agak sedikit sulit ya buat R7, namun pelan-pelan aja dari R7 sendiri. Sementara terkena surprise dari seorang Finn-nya, tidak menyangka ada Iron Hook, tapi ternyata Albert datang dan akan langsung melibas. Nggak ada mana, Tapi ternyata Albertnya terjebak karena ada satu buah reward manipulation dari seorang Aqua. Ada pertukaran di mana tadi Skylar udah sempat dapetin satu pemain, tapi ternyata Albert masih bisa tercuri, dan itu ada trade dari Skylar yang dimana dia tahu dia nggak bisa ngejar siapapun lagi dari RSGPH, dia dapetin turret atas. Gak ada mana. Ada Iya, mana? Gak ada masalahnya mana. Timingnya kurang Pancernya pas. masih ada itu, setahu aku. Seingat aku soalnya. Bisa sing-sing sekali Karena lagi masih ada satu kali lagi, tapi ternyata Clay udah gak ada Badfish. R7 is coming, PBN is coming, tapi Demon Knight ketika lihat semua dengan satu bos Demon Knight dengan tanduk dan pedang yang dia miliki langsung mendekat ke belakang gue nih. Aduh, ini kalau ngeliat situasinya Albert tanpa purple buff untuk beberapa menit ke depan, dan ini yang kalau berarti apa, RRQ akan bermain pasif. Dia akan lebih nunggu mainnya agak counter reaktif, dan sementara RSGPH dengan ada keuntungannya purple buff yang dimiliki, ini mestinya mereka yang akan lebih aktif. Mereka akan yang lebih cari-cari setup dengan Franco-nya, dengan Eve-nya. Ini Iron Hook-nya harus lebih diperhatikan oleh RRQ. Turtle up, kita lihat siapa yang akan mendapatkan. Oh my god, Turtle kali ini harusnya di tangan dari seorang Albert, karena lihat Albert sedikit terlambat melakukan satu buah sorot, tapi ternyata Iron Hook berhasil didapatkan terhadap seorang Pipin. Mundur ke arah belakang, Pin tidak bisa menyelamatkan posisi untuk kali ini, dan bahkan para pemain dari tim Anarkiosi mereka kehilangan untuk Turtle yang ketiga. It's okay, pertukaran 2 turtle untuk 1, dan buat kalian semua jangan lupa untuk ikuti MSC Pass yang sedang berlangsung, karena sebentar lagi lihat ada satu Iron Hook kembali bersama dengan satu flicker. Oh, no. Kali ini berhasil mendapatkan Skylar, dan bahkan di belakang sana Demon Knight bebas untuk melakukan zoningisasi. Cukup berbahaya permainan dari seorang lain depan sana. Franco menjadi momok yang sangat menyeramkan. Lihat Iron Hook dengan sembarang Iron Hook. Bakal coba dengan satu buah Bloody Hand dikeluarkan. Oh, no. Retribution dari Albert gak berhasil dikeluarkan, kanan dia terperangkap dengan satu buah Bloody Hand. Tergigit begitu saja. Ternyata Franco lah yang menjadi satu titik tumpu tim RSGPH di menit yang ke-7 hingga memiliki goal difference hingga 3.000. Iya, dan satu buah Malefic Roar di tangan seorang Eman mendapat penetrasi juga dari Eman sendiri, sehingga akan menembus semua item defenses yang mungkin sudah dimiliki oleh RRQ Hoshi ya. Dan kali ini mau tidak mau memang dengan kehadiran Franco di tangan RSGPH ini ngebuat RRQ Hoshi lebih harus berhati-hati sih untuk ngecek push juga. Karena udah 2 kali aku ngelihat ini Demon dari seorang Allied-nya bisa nyuli ke arah mungkin pemain-pemain yang sebenarnya impact-nya cukup besar seperti Skylar Ya. atau mungkin dari Finn-nya sendiri. Dan sementara kali ini dari udah mulai masuk lagi ke area orange buff dan makan Clay-nya. Terculik begitu saja. Reward manipulation udah mulai dibuka kali ini, tapi Finn harus tumbang di tangan seorang Eman. Dan bahkan ini yang memang agak sedikit sulit ketika Franco-nya dapetin satu pemain, aku langsung ngebuka reward manipulation. Yes, itu yang memang aku selalu lakukan ya Goni ya. Itu yang tadi kita expect juga dari draft. Kombinasi Iron Hook dan juga Reward Manipulation. Oke, Pas tapi banget. mereka masih menunggu waktu dan Skylar harus pulang. Clear mid dengan cukup cepat. Memang ya udah aku bilang ini tidak bisa terlalu di early bermain dari tim Anarkiosi. Mereka pasti tidak memiliki segi damage yang cukup banyak. Iya. Dia bermain agak ke late game, dan Lord kali ini di tangan dari tim RSGPH. Tapi kali ini para pemain dari tim Anarkiosi mereka masih berkesempatan, dan bahkan ada Bloody Hand. Albert terperangkap begitu saja. Luar biasa bermain dari seorang Light, tiba-tiba menghentikan pergerakan dari seorang Albert. Franco yang tanpa ada belas kasih menutup permainan dari seorang Albert. Albert ditumbangkan kali ini, dan para pemain dari tim Anarkiosi mereka tertinggal dari 4.500 gold. Goni. Wah, ini Finn di game kali ini 041. Statistiknya kurang, belum menunjukkan impact-nya. Masih ada kesempatan, ini masih luar pertama. RRQ mereka memang behind 5.000 ya, menit 9 ini adalah menjadi PR tersendiri. Cuman
kalau aku boleh bilang masih ada kesempatan karena mereka masih memiliki Cecilion. Lihat Cecilionnya masih baru 2 item. Nanti kalau minimal udah ada 3 item udah lebih sakit, itu teman-teman dari RSGPH harus respect sih. Harus segera bikin Athena. Dan untuk saat ini potensi dari RSG dari item-itemnya memang full damage sih dari Clint-nya. Lihat udah BOD, udah mau BOD. Tapi itu yang memang disadari oleh tim dari RCPH. Ketika dari Kyoshi mereka memiliki power spike di arah late game ya, itu yang mereka lakukan. Tapi lihat langsung dari World Manipulation dapat untuk menyelesaikan satu buah Lord dengan cukup cepat. Clay di depan sana berhasil menghilangkan Lordnya di arah bottom lane. Tapi lihat dari seorang Eman masih mau lebih. Tamparan dari Clay, Iron Hook yang gak berhasil mendapatkan siapapun dari seorang Light Nuts. Masih dengan stikernya fokus mendapatkan satu buah turret di arah top lane Gori. Yes. Untuk saat ini Light baru mengamankan Athena Shield. Respect lagi dan lagi. Dan kalau aku boleh bilang RRQ mereka gak boleh terlalu offside, gak boleh terlalu overextend. Mereka biarinin dulu aja RSG memegang kontrol. Kalau mereka mau ngebalikin, ini mereka harus bermain respon dalam arti menunggu RSG yang terlalu overcommit, yang terlalu overextend. Di saat mungkin dari segi tamusnya, Dirotnya, atau mungkin Franco-nya yang terlalu overextend, itu yang harus dimaksimalkan. Oh, tapi konsolnya udah mulai terlihat begitu saja langsung pukul mundur kali ini. Tapi ada Remote Manipulation mencoba untuk menghentikan langkah Finn kali ini yang mundur. Tapi dan bahkan lihat Light-nya bisa ngeculik ke satu pemain yaitu R7 yang harus hilang begitu saja. Tapi ada pertukaran. Skylar berhasil untuk menumbangkan seorang Light kali ini, tapi masih mau lebih dari seorang Skylar. Memberikan poke damage saja ke arah seorang Nuts. Dan Nuts masih bisa bertahan, tentunya masih ada Spectre Step untuk mundur dari seorang Nuts. Oke, tapi kali ini lihat bermain dengan sabar, bermain dengan tempo yang pelan dari tim Marar Kyoshi. Mereka masih menunggu momentum. Albert juga tidak bisa sembarangan masuk. Kita lihat berkali-kali dengan ada pelatihan yang dimiliki dari seorang Light membuat Albert berhenti, kakinya dipegangin dan digigit begitu saja. Bahkan membuat Marar Kyoshi kali ini nggak bisa masuk lebih dalam lagi karena perbandingannya adalah dari seorang Deden masih butuh waktu. Dan Lord Ken sudah kembali hadir ke Lane of Dawn kali ini Momo-chan. Iya. Dimana Lord sebentar lagi akan berubah enhance. Lord akan benar-benar bisa membuat satu buah best turret di arah bottom lane itu pecah. Tapi kayaknya mereka tidak mengamankan. Oh, nggak di reset. Yes, di reset dulu. Lord ini enhance. Mereka mau clear dulu kayaknya. Yes, ini baru mereka ambil. Ini mereka mau dapatkan. Dan kali ini sepertinya dari tim Marar Kyoshi juga mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk nabrak. Oh no. Finn masih mau lebih. Light di sana bakal menjadi satu pilihan utama. Vivi tertarik dan bakal manipulation. Albert mencoba untuk sabar terlebih dahulu. Flicker ke arah belakang. Mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Skylar dan juga Deden. Bermain dari tim Marar Kyoshi mereka kehilangan Pippin lagi. Pippin belum mengeluarkan Bloody Hand-nya. Dan agak sedikit terlambat kalau menurut gue pribadi tadi. Kalau Bloody Hand-nya lebih dulu Pippin dibandingkan dari seorang Light, mungkin itu kasusnya akan beda. Tapi Albert gak bisa masuk lebih dalam dan Lord kali ini harus dipasrahkan, direlakan. Nuts masuk lebih dalam lagi. Tapi Falling Star mundur untuk R7. Masih selamat. Tapi Minion membuat RR Kyoshi setidaknya ada angin segar. Satu turret dipecahkan di arah bottom lane Cody. Ya untuk saat ini dengan ada Lordnya perbandingan 6.800 Momo-chan. Ini prioritas RSG itu ngancerin kalau bisa botakin base turretnya. Kalau bisa, kalau nggak minimal 2 mereka harus dapetin. Itu adalah fokus objektif 2 base turret. Sementara Kyoshi mereka harus bertahan. Kalau aku bisa bilang 1 base turret pasti hancur. Mereka harus tahan 2 aja, yang di tengah main di atas. Menurut aku sih ini yang perlu hati-hati adalah Remote Manipulation dari Aqua sih. Yeah. Dan bahkan eksekusi yang mungkin bisa nge-surprise banget dari Light sendiri. Karena kalau kita ngeliat dari awal ya, Light menarik. Aku baru buka Remote Manipulation, tapi sekarang udah enggak, udah beda. Flicker tercancel begitu saja, berhasil dihindari. Tapi ada Pippin di depan sana, tapi lihat base-nya bakal coba dipukul oleh seorang Lord. Untung Lord yang gak cuek, tapi mid base turret-nya sudah berhasil dipecahkan. Akankah diompongkan begitu saja? Tapi masih ada Deden from Bogor dengan Cecilion masih bisa mempertahankan. Lihat Council dikeluarkan, bakal coba ditabrak. Informasi telah diberikan. Nasa di depan sana dan bahkan ada Skylar menutup pergerakan. Tapi lihat Pippin again terperangkap di belakang dan bahkan R7 harus mundur ke arah belakang. Iron Hook gak berhasil mendapatkan R7, tapi ini berbahaya. Bukan hal yang baik untuk tim Mararki Hoshi Momo-chan. Iya, ini agak sedikit sulit karena tadi Skylar sempat ditabrak dengan seorang Nuts sendiri. Jadi mau tidak mau tidak bisa nge-follow up juga Finn yang udah ke surprise sama seorang Light. Jadi tim fightnya dari kedua pemain Arceus ini agak sedikit dipisahkan.
Dan kali ini Light mau tidak mau dia bakal coba kasih mimpi buruk lagi ke arah RQ Hoshi, mencoba untuk setidaknya ngeberikan presence aja sih ke arah seorang Clay atau mungkin R7 yang berada di paling depannya juga. Dan ini yang membuat RSGPH mereka unggul sebenarnya karena ya dominasi yang dimiliki sama seorang Light ini. Ketika dia bisa coba untuk nangkap satu, selalu ada follow up yang cepat dari Aqua. Dan bahkan dari Eman bersama dengan Nats pun selalu siap untuk nyolong ke arah Scalar-nya. Ini Scalar yang benar-benar dicecer habis-habisan sih. Ya, Gimana lagi? Dia adalah salah satu ujung tombak yang tertajam Damage dealer, dari fisikal sekarang. cuman untuk saat ini dari angka tertakedown dari Scalar sebenarnya masih aman. Masih Berarti aman. positioningnya dia masih perhitungkan, penuh perhitungan. Lihat itemnya Scalar, dia udah hampir full item, bahkan OTW Immortal. Di mana BOD penetration dari Maleficent sudah diamankan, bahkan ada extra movement speed dan juga magic defense dari Brute Force Breastplate. Sebenarnya Scalar ini tinggal main positioning. Dan sementara kalau dari sisi kiri tadi di roadnya udah terstrike sih. Penetration tentunya sakit, dan itulah kenapa Nats juga cukup pede berada di depan. Ada item defense, ada item attack, ada follow up. Oh, setup yang cukup unik di bagian atas. Kita lihat Eren. Bahaya banget ini. Hati-hati nih. Ini setup bahaya banget ya. Dedennya kebuka, ya kan, belakangnya gak ada yang tahu di mana. Dan ini lihat permain dari tim RRQ Hoshi. Wah, mereka langsung mereka lihat, langsung itu dia, berbahaya. Di take down dari belakang. Tapi Pepin mencoba untuk menuju ke arah seorang Eman, tapi damage-nya terlalu sakit, masuk kiri dapatkan, 2 hilang. Dan bahkan 3 hilang. Ini bencana, oh my god. Harus mundur ke arah belakang RRQ Hoshi. Mereka harus dengan sabar menunggu bermain dari tim RRQ lainnya untuk kembali ke lane of down. Dan bahkan dari Lordnya kali ini bakal coba didapatkan oleh permain dari tim Aras GPS. Gak ada yang bisa dilakukan dari seorang Albert dan juga Scalar di posisi seperti ini, membaca tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini sulit banget sih karena setup yang tidak biasa ya dari RSGPS, tapi kali ini Skylar pun harus kehilangan immortality-nya di bagian atas dan bahkan kehilangan nyawanya. Ini sepertinya bakal menjadi game yang cukup berat untuk RRQ Hoshi. Yes, apakah mereka bisa mempertahankannya? Bakal ada Albert di sana. Lihat satu kali damage yang diberikan terlalu sakit. Iron Hook kembali dikeluarkan, berhasil dihindari, tapi itu dengan Lord yang menuju ke arah tengah tanpa adanya Skylar. Ini berat, lihat Albert cuma lewat aja. Dia udah seperempat darah. Dia harus bisa numbangin Aqua, tapi Aqua, oh my god! Iron Hook again with flicker. Berhasil mendapatkan satu, momentum berhasil didapatkan. Albert kabur ke arah belakang, tapi damage dari seorang Queen terlalu jauh, dan bahkan ini akan menjadi akhir dari RRQ di game yang ketiga. Oh no! RSG berhasil mengamankan poin pertama mereka again and again dengan adanya Franco dari Light. Berubah skalanya dan membuat RRQ kali ini kesulitan di game yang ketiga. Luar biasa. Reset, it's okay, no problem. Gak apa, masalah. 2-1 skor sementara ini, dan reset lagi untuk masuk ke game yang keempat nantinya. Tapi ini udah memang kelihatan ya, ketika memang udah ada respect ke arah RRQ Hoshi, mereka bisa matiin pergerakannya, inisiasi yang biasa dibuka sama RRQ Hoshi sih, dengan tidak adanya Franco, dan bahkan Eve-nya juga diambil dari, oleh Aqua sendiri. Jadi mau tidak mau memang sebenarnya Finn juga susah sih, dia mau copy paste siapa. Dia berhasil waktu copy paste ke arah Light sekali, terus habis itu langsung dipatahkan begitu aja karena Aqua ngebuka real manipulation ke arah siapapun yang dilihat di depan matanya. Iya. Bebas banget. Light juga sih, Light tuh kayak bener-bener dapetin Iron Hook with flickernya tuh mengerikan sekali. Dan ini membuat Arasji memiliki nafas tambahan, ya kan? Mendorong series ini ke game keempat juga. Menuju ke game yang keempat, dan tentunya kita reset.